Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih? Kemarin liburannya pada kemana ini? Gak kemana-mana. Kalian gak liburan ta? Kan long weekend kemarin. Enggak. Kan ibu kira kalian liburan. Yuk pada on cam semuanya yuk. Tunjukkan muka-muka manisnya nanti sambil ibu cek kelengkapannya ya. Oke. Ini tadi udah pada sarapan belum nih? Sudah. Oh, sudah. Yang lainnya? Nah, udah pada mandi kah ini? Belum. Zairayan belum mandi. Oh, sudah. Udah pada mandi ya. Nah, kemarin ibu tanya sudah ngerjain maket semuanya? Sudah mengumpulkan videonya? Sudah, good job. Ibu absen dulu ya. Nanti yang nggak hadir, Ibu Alfa, kalau ada yang sakit boleh dikasih keterangan sakit gitu ya. Al-Fatih? Hadir. Al-Fatih hadir. Terus Aldino? Hadir, Bu. Aldino hadir. Amira? Hadir, Bu. Almira hadir. Andriano? Andriano gak hadir. Oke, kemana IG Andriano ini? Tidak ada keterangan, Bu. Oke, Anissa? Hadir. Areza? Hadir, Bu. Aulia Ninda? Hadir, Bu. Aulia Rahma? Hadir, Bu. Bagus? Bagus kemana nak? Kayaknya sakit, Bu. Bagus sakit. Sakit apa? Kayak. Oh, ini benar, Bu. Bagus ya, Bu. Oke. Nanti kabarin nak ya. Iya, Bu. Diego? Hadir, Bu. Zakira? Hadir, Bu. Farah? Hadir, Bu. Hafiz? Hadir, Bu. Haikal? Hadir, Bu. Haisa? Hadir. Kahisa? Hadir. Kesha Nadinata? Hadir, Bu. Kesha Rania? Laslo? Hadir. Afar Azel? Azel? Tidak ada. Azel kemana? Tanpa keterangan. Tanpa keterangan ya. Bu, Oke, tadi bagus izin ada upacara katanya. Oh ya, oke. Abid? Hadir, Bu. Eka? Muhammad Nur Eka Alwi? Gak hadir ya nak? Tidak ada. Oke. Nabil? Hadir. Wah, Masya Allah Nabil. Nabiha? Oke. Faldo sakit ya. Rafa Rania? Hadir. Rania sama teman-temannya ini ya nak, apa namanya? LKM-nya masih di ibu, yang LKM Banjir 1. Punyanya Rafa Rania, Zairayan, Dino dan teman-teman masih ada di ibu ya. Terus Rashid Tirta, Hadir, Bu. Rizky Day, Hadir, Bu. oke. Sayidah, Hadir, Ibu. Zairayan, Hadir, Bu. Zulfan. Hadir, Bu. Oke, Masya Allah. Oke, anak-anak ya. Kemarin
Ya LKM-nya apa namanya marketnya kan sudah dibikin video semua. Ibu lihat videonya bagus-bagus, keren-keren, ngeditnya keren. Tak kasih jempol 2 ya. Keren semua, nggak ada yang jelek. Bagus semua, sudah jelas dijelasin dapat jalan mana, permasalahannya apa, marketnya seperti apa udah dijelasin. Insya Allah nilainya di atas 80 semua ya. Nah, ini apakah sudah memberi komentar semuanya? Nah, Oke. Nanti ibu tunggu maksimal sampai pulang hari ini ya. Jam pulang maksimal jam 3 harus sudah komentar di kelompoknya teman-temannya. Format komentarnya apa? Kalian kasih pertanyaan. Pertanyaan, kenapa kok kalian kasih drainase? Contohnya gitu. Terus diberi kritik atau saran. Semisal ada yang perlu diberi kritik saran ya. Kalau nggak ada kritik sarannya nggak apa-apa. Terus kalian kasih penilaian, nilainya gimana ibu? Terserah mau kalian kasih penilaian bintang atau kalian sebutin angkanya, misal 5/5 bu, apa 10/10 gitu juga boleh. Atau bintang 5 ibu, gitu juga nggak apa-apa ya di penilaiannya. Yang ngasih komentar apakah semua anak ibu? Enggak nak, enggak semua anggota, tapi perwakilan cuma disebutin aja. Ini perwakilan kelompok berapa gitu ya. Maksimal jam 3. Nah, ada yang inget gak waktu itu hari apa ya? Hari Selasa minggu lalunya lagi kita sempat bahas yang piramida makanan, siklus makanan, inget? Masih. Oh, kok siklus makanan, maaf, jaring-jaring makanan. Terus siklus air masih pada inget gak? Masih. Oke, kita belajar siklus air ya kemarin. Nah, sekarang kita geser dikit nih tentang interaksi antara makhluk hidup sama lingkungannya yang lain. Oke. Ibu mohon nanti kan habis ini ada penugasan. Penugasannya itu mau poster atau mau infografis? Atau mau mind map? Poster. Poster bu. Poster aja ya. Posternya boleh kalian boleh pakai Canva, boleh kalian gambar secara ilustrasi, boleh. Dikumpulinya besok ya. Per orang bu. Per orang. Atau kalau enggak dikumpulinya akhir minggu ini mau? Besok atau akhir minggu ini? Akhir minggu ini bu. Oke, akhir minggu ini di hari Sabtu aja ya nak ya. Akhir minggu ini di hari Sabtu maksimal jam 12 malam. Jadi supaya kalian bisa mengerjakan si poster ini nanti ada berkaitan sama materi yang kita pelajari hari ini. Jadi ibu harap kalian jangan lupa siapkan alat tulisnya buat mencatat. Nanti ibu jelaskan materinya, kalian mencatat, oke? Oke, ibu share screen dulu ya nak. Oke. Bu. Oke, ini nih. Sudah masuk belum ininya? Sik. Iya, kenapa nak? Saya sudah hadir Bu, Andriano. Oke, Andriano. Bring call back here. Kok nggak bisa ya? Sebentar ya. Bisa ya. Andriano hadir ya nak? Andriano. Hadir bu. Oke, hadir. Nah, kalau kayak gini kok nggak bisa ya? Sebentar. Sudah muncul nak? Oke.
Hari ini kita akan belajar soal interaksi makhluk hidup. Ini gimana ya? Kecil. Oke, kita akan belajar soal interaksi makhluk hidup. Nah, alasan kenapa makhluk hidup itu berinteraksi ada 3 ya, Nak ya. Karena mereka sama-sama butuh yang namanya energi, butuh yang namanya perlindungan, sama butuh untuk bereproduksi. Salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup kemarin apa aja? Ada yang masih ingat gak? Ciri-ciri makhluk hidup. Oke, Nabil, apa ciri-ciri makhluk hidup, Nak? Oke, Anissa? Bernafas. Bernafas, terus apa lagi? Memerlukan makanan, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa, beradaptasi. Udah. Oke, kan itu ciri-ciri makhluk hidup nih ya. Mereka itu butuh yang namanya bergerak, berkembang, terus namanya bertumbuh, berinteraksi. Itu untuk melakukan semua kegiatan itu pastinya mereka butuh energi kan. Nah, jadi alasan mereka berinteraksi karena mereka butuh energi. Energi seperti apa, Ibu? Contohnya ketika mereka makan nih, dalam proses makan dan dimakan dia kan terjadi perpindahan energi. Contohnya ketika ada kerbau makan rumput, ada tuh perpindahan energi dari rumput ke kerbau itu kan. Nah, selain itu mereka juga butuh yang namanya perlindungan. Jadi beberapa hewan itu bekerja sama antar makhluk hidup untuk menghindari bahaya. Contohnya ada hewan, kalian pernah lihat video ini nggak? Gerombolan rusa yang saling melindungi ketika ada predator. Kan sama aja dia butuh perlindungan kan. Jadinya adanya interaksi itu. Kemudian mereka juga butuh yang namanya bereproduksi. Bereproduksi itu apa sih, Ibu? Jadi hubungan antara makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan baru, bisa lewat perkawinan atau perkawinannya secara tidak langsung. Seperti itu. Oleh karena itu terjadi yang namanya nih, ada salah satu interaksinya itu ada kompetisi. Kompetisi itu dia adalah hubungan antara makhluk hidup, antara 2 makhluk hidup atau lebih yang memperebutkan sumber daya yang terbatas. Contohnya ada apa aja? Ada makanan sama air, terus wilayah tempat tinggal, pasangan hidup. Nah, di gambar ini nih kira-kira ini ada contoh kompetisi antara hewan apa nih, Nak? Yuk, yang bisa langsung angkat tangan ya. Di gambar ini dia ada interaksi apa? Ada kompetisi apa? Iya, Nak. Di gambar ini terjadi kompetisi memperebutkan apa nih kira-kira? Ya, yang on cam boleh langsung dijawab, Nak. Iya, Ima. Oke, kalau gak ada yang bisa jawab, Ibu tunjuk ya. Absen 4 siapa? Absen 4? Andriano. Saya, Bu. Oke. Andriano, ini kira-kira di gambar ada interaksi apa ini? Interaksi apa sama apa dan memperebutkan apa mereka? Kompetisi. Ya, kompetisi apa ini kira-kira? Memperebutkan makanan. Nah, memperebutkan makanan. Siapa yang memperebutkan makanan? Itu apa itu? Ini citah namanya. Hewan citah, tahu nggak? Oh ya, Bu, sama harimau. Sama singa. Singa. Betina. Mereka memperebutkan apa ini? Banteng ya? Nah, Iya. jadi di sabana ini nih, mereka ini para pemangsa itu sedang memperebutkan makanan untuk bertahan hidup. Makanya kompetisi itu kan persaingan antara makhluk hidup untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Kira-kira ada contoh lain nggak selain gambar ini? Yang di sekitar kita.
Kemarin ada di kelas deh, di kelas ada kompetisi apa kira-kira di sekolah? Pokoknya ada sudah menjawab. Nilai. Ya, bisa kompetisi nilai, memperebutkan nilai. Terus apa lagi? Di kantin. Makan. Nah, kompetisi memperebutkan makanan di kantin itu kan juga termasuk kompetisi kan? Jadi kalian nih dari kelas 7, 8, 9 berkompetisi buru-buru buat bisa dapetin makanan di kantin. Terus ada apa lagi nak kompetisinya? Apalagi nih selain kompetisi nilai, kompetisi makanan, terus apa lagi kira-kira di dalam kelas dan sekolah? Yang kemarin kita lakukan loh. Kira-kira apa nih contoh sumber daya terbatas ini? Ada nggak contoh kompetisi selain ini dan juga tadi memperebutkan makanan di kantin? Ada apa lagi ya? Kira-kira nanti di kehidupan itu bakal ada kompetisi pasangan hidup nggak? Halo? Iya. Ya, contohnya seperti apa? Di hewan itu juga ada nak yang namanya kompetisi persaingan hidup. Contohnya itu misal nih ada burung jantan, sama-sama burung jantan memperebutkan satu betina. Mereka menunjukkan kilauan dari ekornya. Itu juga termasuk kompetisi. Dia menunjukkan di depan pasangannya, termasuk kita juga nih. Kalau kita suka sama orang, kita pasti menunjukkan sisi paling terbaiknya kita kan, supaya dinotis. Nah, tujuan kompetisi memperebutkan pasangan hidup itu tujuannya untuk apa? Nanti untungnya berkembang biak. Kalau di hewan ya, biar bisa bereproduksi, melanjutkan keturunannya. Next kita bahas yang predasi. Predasi itu interaksi di mana satu makhluk hidup predator, ada yang namanya predator sama mangsa. Nah, ini contohnya seperti ada di video ini. Coba perhatikan ya. Agak lemot ya. Attack silently from below. Nah, ini coba perhatikan. So, it's no surprise this wallaby hasn't noticed the salty's arrival. With just one snap of his jaws, it's game over. A large croc's bite force has been compared to that of a T-Rex. Resistance is futile. A croc usually has just one chance to ambush and snatch his prey before it escapes. So the stealth... Nah, saya ibu tanya nih, kira-kira nih di video tadi siapa makhluk hidup yang jadi predatornya dan siapa yang jadi mangsanya? Ada yang tahu nggak? Dari video tadi kan ada buaya sama ada wallaby di sebuah sungai. Kira-kira yang jadi predatornya siapa, yang jadi mangsanya siapa? Oke, Hanisa, Nafisa? Ya, nak silakan. Yang jadi predator itu buayanya, yang jadi mangsanya itu rusa. Yang jadi predatornya itu buaya, yang jadi mangsanya rusa. Kenapa kira-kira? Kok bisa si buaya ini jadi predator? Karena buayanya makan. Ya, karena si buaya itu makhluk apa ya namanya? Hewan karnivora. Nice, karena si buaya itu karnivora, dia makan daging. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya kan tadi di salah satu alasan mengapa mereka berinteraksi kan
kebutuhan makanan ya, butuh energi. Nah, buaya ini dapat energinya dari mana? Dari walabi yang dimakan itu. Karena dia sukanya yang daging. Predator memakan mangsa. Nih ada lagi nih Bu kayaknya ya. Coba nih kita cek lagi. Coba nih, bentar ya. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get. Once they rank is your win. One is pushed out of the cook usually hatches first. Baru, Fenty Miracle Hair Mask Shot. Feel the miracle. My work is easy because I use ClickUp. Here's how AI makes complex work simple. With ClickUp Brain, Turning and twisting in the surgical acts on their behalf. The beach along the Great Barrier Reef. Finely tuned predatory menace. Always marching on. Nah, And with pillaging coba kalian until perhatikan resources video yang ini nih. consumed. Anything that remains in their path is swiftly consumed. They are blind, so they can't see what's ahead of them. Swiftly consumed. They are blind, so they can't see what's ahead. Prey and then machete-like jaws. They infest areas and swarm victims. Butchering infest areas and swarm victims. Nah, kalau di gambar ini kira-kira yang jadi predatornya siapa? Yang jadi mangsanya siapa? Selain Anissa sama Nafisa, boleh angkat tangan ya, Nak ya. Halo. Halo. Oke, ini yang terjadi di video tadi, kira-kira nih yang jadi predatornya siapa, yang jadi mangsanya siapa nih di video ini, Nak? Yang bisa boleh angkat tangan ya. Atau Nabil nih, Nabil dari tadi angkat tangan nih. Apa Nabil, kira-kira Nabil yang jadi predatornya siapa, Nabil? Nabil. Ayo Nabil, kenapa kok langsung apa namanya? Dimatiin raise-nya. Nabil hadir gak? Nabil? Bil. Hadir, Bu. Nah, Nabil nih, kira-kira nih di gambar ini siapa yang jadi predatornya siapa kira-kira nih? Semut, Bu. Nah, ya jadi predator semut. Terus yang jadi mangsanya siapa nih? Kecoa, Bu. Ini kecoa ini. Serangganya ya. Jadi kalau interaksi apa ya namanya predasi itu nggak melulu antara kayak singa makan rusa atau ular makan ayam, tapi bisa nih serangga itu juga berinteraksi. Si semut ini makan misal belalang, makan ulat, makan serangga kecoa, itu juga bisa ya. Nah, terus selain tadi kan ada kompetisi sama predasi. Nah, sekarang ada yang namanya herbivori. Herbivori ini kalian sedikit merempet ke herbivora. Herbivora kira-kira itu apa sih herbivora? Ada yang bisa jawab herbivora itu apa? Ada yang tahu herbivora nggak?
hewan yang memakan tumbuhan. Nice, oke, terima kasih Ando. Nah, jadi herbivora itu hewan yang memakan tumbuhan. Nah, proses interaksi memakannya ini dinamakan dengan herbivori. Kalau herbivora kan si hewannya, hewan yang makan tumbuhan namanya herbivora. Tapi kalau interaksinya itu dia namanya herbivori. Interaksi antara hewan herbivora memakan tumbuhan. Jadi si hewan herbivora itu dia berperan sebagai konsumen, memakan tumbuhan yang sebagai produsen. Contohnya ada sapi makan rumput, ada ulat makan daun, ada kambing makan rumput juga, atau misal kelinci makan wortel. Nah, interaksi mereka itu antara si hewan-hewan ini sama tumbuhan yang mereka makan itu dinamakan dengan herbivori. Nah, itu kan tadi hubungan antara makhluk hidup, interaksinya. Nah, interaksi itu pasti dia menimbulkan keuntungan dan juga kerugian, ya. Jadi kita sekarang menyoroti si hubungan makhluk hidup yang hubungannya itu dia bisa saling menguntungkan, atau ada salah satu yang rugi, atau ada yang benar-benar gak ngerasa rugi. Nah, itu dinamakannya kita bahas simbiosis. Kalau di buku paket dia simbiosis itu lebih ke hubungan erat dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Tapi kalau kita lihat dari sisi sainsnya, simbiosis sendiri dia itu hubungan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lain yang hubungannya itu keterikatannya sampai mati. Jadi kalau misal si individu yang ini dia mati, maka individu yang ini tuh juga bakalan ikut mati karena dia nggak bisa dapetin energi lagi selain dari si makhluk hidup ini. Contohnya apa? Contohnya itu bakteri E. coli yang ada di dalam tubuh kita sama manusia. Contohnya hanya itu, sama kalau nggak salah yang satunya itu alga. Kenapa yang hubungan manusia sama bakteri E. coli ekologi itu adalah simbiosis? Karena kalau misalkan kita manusia itu meninggal, maka si bakteri E. coli di dalam tubuh kita itu juga bakal meninggal. Gak mungkin dia berpindah ke makhluk hidup satu yang lain. Pasti berhubungan erat sama kita gitu. Itu yang simbiosis sebenarnya. Nah, hari ini kita bahasnya lebih ke hubungan makhluk hidup yang secara sederhana. Ada mutualisme, komensalisme, sama parasitisme. Nah, kalau yang hubungan mutualisme itu lebih ke hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Dia itu hubungannya itu saling menguntungkan. Jadi interaksinya itu benar-benar saling menguntungkan. Contohnya apa nih? Contohnya nih ada di gambar, dia ada lebah sama bunga. Hubungannya apa? Si lebah ini dari bunga dia dapat makanan tuh. Nah, bunganya kenapa juga untung? Karena adanya lebah ini yang menempel di tubuhnya si lebah, serbuk-serbuk sari yang nempel itu bakal membantu si proses penyerbukannya bunga untuk proses perkawinan. Jadi si lebahnya dapat makanan, si bunganya bisa terbantu proses penyerbukannya untuk nantinya terjadi proses perkawinan. Itu yang namanya simbiosis, itu yang namanya mutualisme, saling menguntungkan. Satu pihak yang ini teruntungkan, pihak yang ini juga diuntungkan. Sama aja. Contohnya dengan misal nih, kalau di kehidupan sehari-hari itu, nah kalian dengan ibu kantin itu juga terjadi hubungan interaksi antara kalian dengan ibu kantin itu termasuk mutualisme. Kenapa Bu kok bisa mutualisme? Karena kalian itu dapat dapat makanan dari ibu kantin. Nah, ibu kantinnya juga untung. Karena apa? Makanan yang beliau jual dibeli oleh kalian. Ibunya dapat uang, kalian dapat makanan yang bisa kalian makan. Itu juga termasuk interaksi mutualisme. Selanjutnya, ada yang namanya interaksi komensalisme. Kalau yang tadi kan satu pihak dengan pihak lain itu dia saling menguntungkan ya. Nah, kalau komensalisme ini yang satunya untung, yang satunya tidak merasa rugi, juga tidak merasa diuntungkan. Jadi ya udah gitu. Yang ini yang dapat untung, yang ininya kayak ya udah nggak untung juga nggak rugi. Contohnya ini ada ikan remora yang menempel di hiu. Nah, si ikan remora yang kecil ini
dia itu menempel di hiu untuk dapat sisa makanan dari hiu. Kan hiu kalau makan kan nggak sepenuhnya tertelan kan, ada sisa-sisa lain yang mungkin terbawa arus. Nah itu dimakan sama ikan remora ini. Selain itu si ikan remora ini juga dapat perlindungan dari hiu. Seperti tadi, alasan kenapa makhluk hidup saling berinteraksi adalah untuk mendapatkan perlindungan. Si hiu tidak dirugikan, tapi juga tidak diuntungkan dengan adanya ini. Yang diuntungkan hanya ikan remora saja. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya parasitisme. Kalau parasitisme ini hubungan antara nih pihak satu itu diuntungkan, tapi yang satunya dia dirugikan. Contohnya apa nih? Contohnya kalau di hubungan makhluk hidup ada yang namanya benalu di yang nempel di pohon. Ini gambarnya ya, benalu di pohon. Nah kira-kira seperti ini, dia kan benalu nempel di pohon. Si benalu ini dia menyerap nutrisi yang ada di pohon ini. Yang diuntungkan siapa ibu? Yang diuntungkan adalah benalunya. Yang dirugikan pohonnya. Karena apa? Karena zat-zat yang harusnya terserap oleh pohon itu nggak bisa diserap 100% karena diambil oleh si benalu ini. Dia untung tapi pohonnya rugi. Kalau di kehidupan sehari-hari ada juga nih contohnya. Contohnya apa ibu? Contohnya nih, misal kalau kalian mengerjakan tugas, terus ada temen yang nyontek nih. Kalian yang mengerjakan tugas pasti kalau dicontek ngerasa dirugiin nggak? Udah capek-capek ngerjain, ada nih teman kita yang nggak ada usaha, nggak mau ngerjain, tiba-tiba nyontek. Itu juga termasuk interaksi parasitisme. Yang diuntungkan itu yang nyontek ini, tapi yang dicontekin dia merasa dirugikan. Nah itu interaksi antara yang untung dan yang rugi. Itu nak. Nah ini nih mungkin bisa dicatat juga ya. Lebih ke apa ya deskripsinya. Kira-kira nih kalau di mutualisme spesies A dan B sama-sama diuntungkan. Kalau komensalisme spesies A itu untung, spesies B itu untung juga enggak, rugi juga enggak, jadi biasa aja. Nah kalau yang parasitisme, yang spesies A itu untung, spesies B nya itu enggak untung juga enggak rugi. Terus kalau predasi sudah pasti ya, yang memangsa itu untung, yang dimangsa itu rugi. Ada juga nih, selain kompetisi, predasi, herbivori, ada yang namanya interaksi, dia itu netralisme. Namanya saja netral ya, jadi interaksinya itu mereka itu hidup masing-masing tapi ada di ekosistem yang sama. Contoh nih, ada si kambing sama ayam di satu ladang yang sama. Dia netral, nggak ada yang saling dirugikan, juga nggak ada yang saling diuntungkan. Kalau yang komensalisme kan satu untung, satu nggak untung juga nggak rugi. Nah ini kalau ini dua-duanya, si kambing makan si rumput, si ayam makan si cacing, itu namanya netralisme, netral hubungannya. Jadi ada yang sama-sama no comment lah, sama-sama biasa aja hidup dengan makanannya masing-masing. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Antara interaksi makhluk hidup, kompetisi, predasi, herbivori, netralisme, kemudian mutualisme, komensalisme, sama parasitisme, ada yang ditanyakan? Sebelum habis ini kita kuis ya. Ya tidak Ibu. Oke, kalau tidak nih, yuk sekarang jangan lupa ini ya, on cam semua, siap-siap habis ini kita mengerjakan kuis. Mau diacak atau sesuai absen? Acak aja ya. Oke, yuk sekarang perhatikan. Ibu mau nanti kalau misal Ibu salah nyebutin absen, kalau misal udah ditunjuk tapi Ibu tunjuk lagi, bilang ya nak ya. Baik Bu. Oke, saya bentar sambil tak catat ya.
Oke, sekarang kita mulai di bukan tanggal sih, absen 1. Yang absen 1 siapa, Nak? Absen 1 siapa? Ya Bu, saya. Nah, ini nih, ada gambar nih. Ada rubah, ada elang, ada ular, terus ada burung, kelinci, tikus, dan hewan-hewan lain nih dalam satu ekosistem yang sama. Nah, misal nih ada soal, pada suatu ekosistem hutan, spesies burung pemakan biji-bijian dia mengalami penurunan populasi. Jadi si ini dia mengalami penurunan populasi. Maksud penurunan populasi itu apa, Bu? Jumlah burung ini di hutan itu dikit gitu. Yang awalnya banyak, misal awalnya ada 10 burung, dia menjadi 8 burung doang secara drastis akibat hilangnya sumber makanan utama. Berarti akibat hilangnya si tumbuhan ini. Dalam jangka panjang, dampak yang paling mungkin terjadi adalah kalau si misal ini mengalami penurunan populasi, ini hilang, kira-kira apa nih yang bakal terjadi? Yang ini atau ini nih? Yang warna apa? Absen nomor 1. Yang warna hijau kayaknya, Bu. Yang warna hijau. Oke, nice, good job. Oke, selanjutnya perhatikan gambar interaksi dalam gambar berikut. Aduh, ini nggak kelihatan ya, next aja ya. Ini absen nomor 2. Absen nomor 2 ya. Ya, Bu. Suatu ekosistem hutan tropis memiliki komponen-komponen biotik berupa produsen, konsumen, dan dekomposer. Jika terjadi gangguan pada salah satu komponen biotik tersebut, misalnya nih populasi konsumen menurun secara drastis, maka kemungkinan dampak yang akan terjadi pada ekosistem secara keseluruhan apa kira-kira di dalam sini? Kalau misalkan si konsumennya menurun, maka yang terjadi apa nih? Kira-kira produsennya bakal meningkat semakin banyak karena gak ada yang dimakan, atau produsennya itu semakin sedikit karena gak ada yang makan. Terus dekomposernya gimana kalau misal konsumennya semakin dikit? Gimana, Nak? Coba merah, Bu. Merah ya. Populasi produsen akan meningkat sedangkan populasi dekomposer akan menurun. Nah, yang benar adalah populasi produsen dan dekomposer akan meningkat sedangkan populasi konsumen akan menurun. Karena apa? Kok si dekomposer kok juga meningkat, Ibu? Karena kan dekomposer dia nggak hanya makan si konsumen. Kalau misal si produsennya itu banyak tapi nggak ada yang makan, maka dia akan layu, Nak. Dia akan layu, lama-lama akan mati, tumbuhannya lapuk dan dimakan oleh dekomposer. Dekomposer kan dia memakan zat sisa, memakan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Nah, makhluk hidup itu kan nggak hanya si konsumen aja, tapi ada produsen. Jadi produsennya kebanyakan, akhirnya banyak yang mati, maka dimakan oleh dekomposer. Dekomposer jadi semakin banyak. Bisa dipahami, sayang? Bisa dipahami, Nak? Oke, sekarang absen 27. Ini ya, absen 27. Nah, dalam suatu ekosistem danau, populasi ikan herbivora mengalami penurunan. Kemungkinan penyebabnya adalah kira-kira apa nih? Ikannya mati. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau ikannya dikit, maka dia akan kenapa? Adanya pencemaran kah? Atau populasi tumbuhan air itu meningkat kah? Atau populasi predator menurun? Atau yang ini, Nak? Absen 27. Kalau misalnya yang ikan herbivoranya mati nih. Ayo, absen 27. Yang populasi tumbuhan air sebagai sumber makan juga meningkat. Oke, kita cek ya. Ternyata salah. Yang benar adalah terdapat kompetisi.
kompetisi makanan antara ikan herbivora dan konsumen lain gitu. Oke, nggak apa-apa, nanti kita coba lagi ya. Nah, sekarang absen 10. Ini jangan, ini agak kesulitan kalau ini. Nah, ini nih. Dalam suatu ekosistem laut, populasi ikan predator mengalami penurunan. Hal ini dapat menyebabkan apa? Absen 10. Absen 10 hadir Tana? Hadir, Bu. Oke, apa nak? Kalau misal populasi ikan predator seperti ikan meningkat. yang mana, warna apa nak? Oranye. Oke. Nah, good job. Jadi populasi si ikan karnivora lain akan meningkat karena dia nggak perlu rebutan makanan sama ikan yang karnivora lainnya ya, apa ikan predator lainnya ya. Nice. Oke, ini absen 3 deh, absen 3. Nah, dia ada jari-jari makanan di hutan mangrove kan. Nah, kalau suatu ekosistem mangrove memiliki komponen biotik berupa hewan-hewan ini dan juga tumbuhan, jika terjadi gangguan berupa pencemaran minyak pada ekosistem tersebut, maka kemungkinan dampak yang akan terjadi apa? Kalau misal di sungai ini dia tercemar sama yang namanya minyak. Absen 3 nak, hadir ya? Iya, Bu. Kira-kira apa nih? Bentar. Mikir dulu nggak apa-apa. Jangan takut salah, nanti kalau salah kita belajar bersama lagi. Yang oranye, Bu. Oke, kita coba yang oranye ya nak ya. Nah, gak apa-apa nih, mungkin yang ininya benar, populasi si udang sama kepiting benar menurun nak. Nah, tapi populasi burungnya itu juga ikut menurun karena si burung ini kan makan salah satu ini kan, jadi si apa namanya, mana ya ini, jadi salah satu udang ini dia kan dimakan oleh ikan. Nah, ikan itu dimakan oleh burung, makanannya burung kan ikan. Kalau ikan gak makan udang berarti ikannya semakin sedikit gitu. Sebenarnya ini sudah tepat yang ininya ya, populasi udang dan kepitingnya akan menurun. Tapi yang lebih tepatnya lagi, ketika populasi udang, kepiting dan burung itu menurun, sedangkan populasi tumbuhan mangrove dan bakteri komposer itu meningkat. Karena apa? Karena si tumbuhan mangrove ini dia tidak dimakan oleh kepiting, tidak juga dimakan oleh udang. Makanya populasinya jadi komposernya juga semakin banyak karena banyak tumbuhan mangrove ini yang dia layu, yang dia mati. Jadi diuraikan oleh dekomposer seperti itu. Sekarang absen 4. Ini aja deh yang absen 4 ini. Absen 4 siapa? Pandu sudah ya, tadi sudah menjawab ya. Absen 5 deh. Saya. Absen 5 siapa? Saya. Oke, ini kan ada suatu ekosistem di padang rumput. Populasi belalangnya mengalami penurunan. Kemungkinan penyebabnya adalah apa? Kalau ini mengalami penurunan, kira-kira apa yang menyebabkan? Penyebab si belalangnya makin dikit. Kira-kira apa nah, yang menjadi penyebab belalangnya turun populasinya? Yang merah mungkin. Yang merah. Kita coba ya. Nah, yang benar adalah yang oranye. Populasi predator seperti, kalau ini,
Ini yang benar itu bukan yang oranye ya nak ya. Jadi penyebab si populasi belalang itu menurun karena adanya pencemaran yang menyebabkan kematian ini. Jadi pencemarannya di mana? Pencemarannya di produsen. Kalau produsennya tercemar, otomatis tuh si produsennya juga jumlahnya semakin menurun kan. Kalau produsennya menurun, si belalang kan nggak dapat makanan itu nak. Otomatis populasi belalang dia juga ikut menurun. Bentar ibu sambil ngecas ya. Oke. Next kita lanjut ke kuis berikutnya. Absen berapa nih? Absen 7 hadir. Nah, absen 7 nih soalnya mudah banget nih ya. Kira-kira ekosistem itu apa sih? Absen 7 hadir. Hadir, Bu. Ya, apa sayang? Ekosistem itu apa? Yuk, diinget-inget lagi yuk. Sambil buka buku catatannya nggak apa-apa ya nak ya. Ekosistem adalah apa tuh ekosistem itu? Apa Aulia? Ekosistem apa Aulia? Layarnya nggak kelihatan, Bu. Hubungan antara hewan dan tumbuhan. Hubungan antara hewan dan tumbuhan, ekosistem ya itu. Oke, ada yang tahu salah apa namanya ya? Oke, sekarang coba absen 10 deh, bantu 10 udah ya. Absen 15 coba bantu Aulia. Absen 15 siapa nak? Saya, Bu. Haisa, ekosistem itu apa Haisa? Pas. Bu, nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan tah? Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Ya oke. Ekosistem. Kesatuan antara makhluk hidup dan lingkungan tak hidup yang saling berinteraksi. Coba kita cek ya jawabannya bener nggak nih? Oke, good job Aulia. Bener nih kata Aulia. Jadi si ekosistem itu kesatuan antara makhluk hidup dan lingkungannya, baik dia antara makhluk hidup dan juga tak hidup yang saling berinteraksi di dalam satu tempat yang sama. Oke, next. Good job ya Haisa ya. Absen 17 deh. Sumber utama energi dalam ekosistem apa yang menjadi sumber energi dari si semua makhluk hidup di dalam ekosistem apa? Absen 17. Saya, Bu. Iya, apa cantik? Matahari. Oke, kita cek ya matahari nih. Oke, nice nak ya. Yang benar matahari sudah tepat. Nah, sekarang absen 20 hadir nak. Absen 20 hadir. Tidak hadir. Absen 6. 6 hadir. Oke. Ayo nak, coba nih. Urutan aliran energi yang benar dalam rantai makanan adalah apa dulu nih kira-kira nih? Urutannya. Dari yang ngasih sumber energi turun-turun naik, kalau piramida tuh yang paling bawah sampai ke atas. Yang mana? Yang matahari, produsen, konsumen. Oke, kita cek ya. Oke, good job. Jadi benar nih, urutan energi yang paling benar dalam suatu rantai makanan itu dimulai dari matahari. Matahari dia sebagai sumber energi yang diserap oleh produsen.
Produsen ini contohnya itu tumbuhan. Tumbuhan dapat energinya dari matahari melalui proses fotosintesis. Jadi produsen itu makhluk hidup yang dia itu bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, si produsen ini energinya itu akan diserap oleh konsumen. Konsumen dimakan sama dekomposer. Jadi konsumen itu ada tingkatannya juga. Ada konsumen 1, 2, dan juga 3. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya absen berapa ya ini? Absen 26 sudah atau belum, Nak? Absen 26 hadir? Halo? Absen 26 hadir, Nak? Hadir ya? Oke. Ini nih, contoh peristiwa evaporasi dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat gak evaporasi apa kemarin? Yang di siklus air. Masih ingat gak, Nak, yang proses evaporasi? Awan berubah menjadi hujan. Evaporasi. Masih ingat gak evaporasi itu apa, Nak? Ada yang tahu evaporasi apa? Coba absen 28. Absen 28 hadir? Hadir, Bu. Evaporasi itu apa, Nak? Air laut menguap karena panas matahari. Nah, jadi proses evaporasi itu dia perubahan dari zat cair ke zat gas karena adanya panas, proses pemanasan ya. Jadi contohnya ini ada air laut yang menguap karena panas matahari. Jadi zat cair dia berubah jadi zat padat, zat gas. Jadi itu namanya evaporasi. Oke, next, Nak ya, good job. Nah, sekarang nih absen 5 udah ya? Absen 5 udah, absen 7, absen 8. Absen 8 hadir, Nak? Hadir, Bu. Oke, kita cek ya. Proses tumbuhan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen disebut, ini dia terjadi di produsen ya. Tadi Ibu sudah sempat singgung. Apa itu kira-kira? Fotosintesis. Oke, good job, cantik. Next, kita geser ke absen belasan ya. Dari tadi belasan belum nih. Absen 13 deh hari. Terus ini ada nitrogen di udara dapat dimanfaatkan tumbuhan setelah melalui proses. Ini ada nih, kemarin di siklus nitrogen. Jadi kan nitrogen di dalam tanah, nitrogen di udara dimanfaatkan tumbuhan setelah melalui proses apa ini kira-kira? Absen 13 hadir, Nak? Hadir, Bu. Apa, Nak? Nitrogen di udara dimanfaatkan tumbuhan setelah melalui proses apa nih kira-kira nih, nitrifikasikah, denitrifikasikah, fiksasi nitrogen atau amonifikasi? Fiksasi nitrogen. Oke, kita cek ya, bener gak ya nih? Nice ya. Jadi nitrogen yang ada di udara itu ketika dia dia tuh tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh tumbuhan. Jadi dia harus melalui proses fiksasi nitrogen dulu supaya nitrogen ini ada di udara terserap di tanah bisa diserap tumbuhan, harus melalui proses ini. Nanti dia ada bakteri tuh, ada yang membantu proses ini tuh, ada bakteri-bakteri di dalam tanah yang membantu selama proses ini. Terus nih, absen 19 deh. Absen 19 hadir? Hadir.
Hubungan antara ular dan tikus dalam ekosistem termasuk interaksi apa, Nak? Kompetisi, herbivori, simbiosis, atau predasi? Predasi. Predasi. Oke, kita cek ya. Oke, nice. Kira-kira yang jadi pemangsanya siapa ini? Kalau di sini. Siapa, Nak? Ular. Oke, pemangsanya ular. Yang dimangsa berarti tikus. Good job. Sekarang absen 11. Absen 11 hadir, sayang. Absen 11 hadir, Nak? Hadir, Bu. Oke, cantik. Ya, absen 11 ya. Ini kira-kira nih contoh interaksi herbivori adalah interaksi herbivori antara hewan herbivora dengan sumber makanannya. Kira-kira apa nih? Sapi makan rumput. Oke, kita cek ya. Oke, good job sayang, bener. Interaksi herbivori contohnya sapi makan rumput. Nah, kalau nih elang makan ular, dia kira-kira apa hubungannya? Kira-kira dia apa? Predasikah, kompetisikah, atau mutualisme, komensalisme, parasitisme, apa sayang? Yang elang makan ular. Apa, Nak? Elang makan ular, dia termasuk apa? Ada predator nih, predator makan mangsa. Ada yang jadi predator, ada yang jadi mangsa. Kira-kira dia masuknya apa? Predasi, Bu. Oke, good job. Nah, kalau yang ini, benalu hidup pada pohon. Dia kira-kira apa? Tadi kita habis bahas loh yang tadi. Ada yang diuntungin, ada yang dirugiin. Itu apa interaksinya namanya? Iya, Nak, apa, Nak? Predasi. Oke, good job. Oh, bukan. Benalu hidup pada pohon. Yang satu untung, yang satu rugi. Oke, Aulia, boleh dicoba, Aulia. Apa, Nak, kira-kira? Iya, Aulia. Simbiosis parasitisme. Oke, good job sayang, bener. Jadi ada simbiosis parasitisme. Yang rugi siapa di sini? Pohon. Ya, rugi pohon, yang untung benalu. Good job. Terus yang ini nih, yuk siapa yang bisa tahu ini? Lebah menghisap nektar bunga. Kira-kira dia masuknya ke interaksi apa? Lebah makan bunga. Ada yang tahu? Mutualisme. Oke, good job. Kenapa mutualisme, sayang? Karena apa tadi? Yang satunya mendapat makanan, yang satunya dibantu Ya, oke. Good job ya, Anissa ya. Jadi di sini dia terjadi mutualisme karena si lebah ini menghisap nektar, dia itu dapat makanan. Nah, kalau bunganya dia terbantu karena si lebah itu kan di badannya menempel tuh serbuk-serbuk si bunga, yaitu membantu proses penyerbukannya. Jadi terbantulah proses reproduksi dari si bunga oleh lebah. Itu namanya mutualisme. Next nih, kita coba ya. Absen berapa ya ini? Absen 9. Hadir, Nak? Izin ya. Absen 23 deh, absen 23. Hadir, sayang? Nabil. Oke, Nabil udah ya tadi ya? Absen 21. Oke, ayo Cang Ganteng. Ini hubungan antara lebah dan bunga itu dia merupakan simbiosis apa?
Saya boleh mikir sebentar. Boleh mikir sebentar. 1 menit ya, apa 2 menit ya mikirnya nih? Boleh nih. Mikir lo ya, jangan pakai AI lo ya, nak ya. Iya, Bung. Ayo nih, hubungan lebah sama bunga masuk ke simbiosis apa, sayang? Saya mau jawab, Bu. Ayo, kita kasih waktu dulu buat temannya nih, buat absen 21. Gimana sayang, hubungan lebah dan juga bunga masuk interaksi apa? Abit ya ini? Ya, Bu. Apa anak? Parasitisme kah? Komensalisme? Atau mutualisme? Atau predasi abit? Cepat mutualisme. Mutualisme, kita coba ya. Oke, bener Abid, good job, Masya Allah. Kira-kira kenapa Abid kok bisa dia masuknya ke simbiosis mutualisme? Karena Tadi kita habis bahas loh. Kira-kira apa Abid? aduh, apa tadi ya? Gak apa-apa, tenang dulu. Ada yang mau membantu Abid? Ayo, siapa nih? Boleh resen ya sayang ya. Ada yang mau membantu Abid? Oke, ada banyak banget nih. Coba ibu cek ya. Ada, oke, Rizi. Oke, Rizi. Kenapa ini bisa disebut mutualisme? Yuk dibantu Abid. Karena kedua pihak yang berinteraksi mendapatkan keuntungan, hubungan ini seringkali sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka. Nah, karena si lebah dan juga bunga sama-sama dapat keuntungan. Keuntungannya apa, Rizi? Lebah mendapatkan makanan, bunga membantu tumbuh. Ya, jadi si lebah dapat makanan, si bunga terbantu karena dibantu reproduksi. Proses reproduksinya itu dibantu oleh lebah. Proses reproduksi dari si bunga dibantu oleh lebah. Bisa dipahami, Abid? Terima kasih ya, Rizi ya. Ya, Bu. Coba Abid bisa diulangi, kenapa lebah dan bunga itu hubungannya mutualisme? Karena Gimana Abid? Kenapa tadi nak? Tadi sudah dibantu Rizi? karena sama-sama mendapatkan keuntungan. Nice. Yang diuntungkan lebah, keuntungannya apa Abid? Lebah keuntungannya mendapatkan nektar nektar dari bunga. Ya. Bunganya apa tadi ya? Keuntungan bunganya apa nak? Bunganya terbantu dicatat ya Abid ya. Jadi bunga terbantu proses reproduksinya. Karena pas lebah itu dia mengambil makanan nektar itu di bunga, serbuk-serbuk sari yang ada di bunga itu menempel di badan lebah. Nah, karena serbuk ini dia terbantu dicatat ya Abid ya.
Jadi bunga terbantu proses reproduksinya. Karena pas lebah itu dia makan, mengambil makanan nektar itu di bunga, serbuk-serbuk sari yang ada di bunga itu menempel di badan lebah. Nah, karena serbuk ini dia menempel di badan lebah, lebah kan gak hanya makan satu bunga ini aja, pasti dia pergi ke bunga yang lain. Nah, ketika dia makan lagi, dia mengepakkan sayap, si serbuk-serbuk bunga yang ada di dalam badan si lebah itu ikut jatuh di bunga yang lain. Makanya bunga ini terbantu proses penyerbukannya. Si serbuk yang ada di bunga satu bisa berpindah ke bunga yang lain dengan bantuannya si lebah. Bisa dipahami, Abid? Bisa, Bu. Yang lainnya bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, good job ya. Oke, next kita absen berapa dia? Absen 22 hadir. 22 hadir sayang. Hadir, Bu. Oke, Eka yuk coba jawab yang ini ya nak ya. Persaingan antar tumbuhan untuk mendapatkan cahaya matahari disebut dengan jadi antar tumbuhan satu dengan tumbuhan lain itu terjadi persaingan untuk bisa dapetin cahaya matahari. Disebut apa? Apa nak? Kompetisi. Oke, kita coba ya, kompetisi. Nice, good job. Jadi si antar tumbuhan itu saling saling memperebutkan sumber daya yang terbatas, yaitu si matahari, supaya mereka bisa memproduksi makanannya. Oke, good job ya. Sekarang kita lanjut kuis yang ketiga. Absen 28 hadir, 29 hadir nak? Hadir, Bu. Oke, Nafisa. Yuk coba kita jawab yang ini nih. Nah, Nafisa mau coba nomor berapa nak? Mau nyoba nomor 6. Oke, nomor 6 ya. Nah, ini nih ada nih contoh simbiosis mutualisme apa sayang? Yuk, dikejar waktu nih. D, kita coba D. Nice. Benar, kenapa? Karena kalau dia kan contohnya si kerbau sama burung jalak ya. Jadi kerbau kan Ya, Bu. nah, interaksinya seperti apa? Kerbau kan banyak kutunya kan nak ya. Kerbau kan nggak bisa dia membersihkan kutunya sendiri. Nah, sedangkan si kutu ini dia adalah salah satu sumber energi dari burung jalak. Jadi si burung jalak hinggap di kerbau memakan si kutu-kutu itu. Si burung jalak dapat makanan, si kerbau terbantu karena parasit yang ada di tubuhnya itu dimakan oleh burung jalak, seperti itu. Jadi namanya dia interaksinya mutualisme. Ingat, tidak ada tambahan simbiosis tapi langsung ke mutualisme. Bisa dipahami sayang? Bisa, Bu. Oke, good job. Duh. Oke, selanjutnya yuk absen 31 hadir sayang? Hadir. Oke, Zul. Yuk, kamu mau nomor berapa nak? 9. Oke, kita coba ya nomor 9 ya. Oke, ini ada ikan hiu dengan ikan remora. Tadi ini interaksinya termasuk apa nak? Kalau nggak salah komensalisme. Oke, kita cek ya. Kenapa kok komensalisme sayang? Karena ikan remora itu dapat perlindungan dari ikan hiu. Nah, ikan hiunya? Sedangkan ikan hiunya dia no problem ya. Si
si ikan Iya, hiunya no juga problem. tidak merasa dirugikan, juga tidak merasa diuntungkan. Jadi nggak apa-apa deh kamu Ya. ikut aku gitu. Komensalisme itu yang satunya untung, yang satunya biasa saja. Dalam artian dia juga nggak ngerasa dirugiin, nggak ngerasa diuntungin juga. Oke, good job Sulfan ya. Ya. Oke, selanjutnya absen 4 sayang. Absen 4 hadir? 4 hadir nak? Hadir, Bu. Absen 4, kira-kira mau yang mana ini? Bentar, Bu, bentar. Ayo, mau soal nomor berapa? Nomor 1. Kita coba nomor 1 ya. Nah, kira-kira nih, dari keempat ini yang tidak termasuk mutualisme siapa? Bentar, Bu. C. Kita coba yang C. Salah nih ya, yuk coba lagi yuk. Nah, oke, mau coba nomor berapa sayang? Lagi, Bu. Iya lagi. 10. Mau coba nomor berapa nih? 10. 10. Anggrek dengan pohon tinggi, kira-kira terjadi hubungan apa sayang? Parasitisme. Parasitisme. Salah. Yang benar adalah komensalisme. Oke, nggak apa-apa ya. Kita coba ke teman selanjutnya ya nak ya. Oke, nggak apa-apa, nanti dipelajari lagi ya. Eka atau Anu ini tadi. Oke, next kita coba yang absen berapa ya ini. Kita bentuk kuis aja deh. Biar gak susah. Absen 9 hadir sayang. Absen 9 hadir nak. Izin ya. Izin Bu, bagus. Oke. Absen 12 hadir. 12 hadir. Hadir, Bu. Oke, kira-kira nih Hadir. kucing makan tikus, dia termasuk apa? Makan tikus. Kucing, hewan kesayangan kita semua. Apa nih nak? Kucing makan tikus. Terjadi interaksi apa? Kompetisi kah? Komensalisme kah? Predasi atau parasitisme? Apa nak kira-kira? Predasi. Oke, kita coba ya. Kenapa predasi sayang? Kira-kira kenapa interaksi si kucing makan tikus itu termasuk predasi? Karena kucing sebagai predator memangsa tikus untuk nutrisi atau naluri berburu. Oke, good job sayang ya. Good job anak cantik. Oke, next ini absen 14. Hadir absen 14? Hadir, Bu. Oke, coba Nang ya. Ini Le, ada anggrek dengan pohon tinggi. Kira-kira terjadi interaksi apa nih? Sebentar, Bu, mikir, Bu. Boleh sayang, boleh mikir dulu. Ikal boleh mikir dulu ya. Yang hijau, Bu, yang hijau. Yang hijau. Kenapa hijau sayang? Sebentar, Bu. Sebentar Bu. Karena mendapatkan tempat hidup dari cahaya matahari. Siapa yang dapat tempat hidup?
Anggrek. Kalau pohonnya gimana? Kalau pohon tinggi, gak tahu dong. Nah, benar sekali. Jadi si anggreknya dia dapat untung yaitu tempat tinggal, sedangkan yang pohon tingginya dia no problem kalau misal si anggrek itu numpang di dia, karena dia juga anggrek gak menyerap nutrisinya pohon, hanya butuh tempat tinggal saja. Oke, good job ya, Haikal. Oke, next ini ada absen berapa nih yang belum nih? 16 hadir, Nak? Hadir. Oke, cantik. Ini contoh nih, simbiosis parasitisme apa? Yang mana nih contohnya? Yang bentar, Bu. Yang sebentar, Bu. Yang manusia dengan nyamuk. Oke, kita cek. Good job sayang. Nah, ini kenapa dia termasuk hubungan parasitisme? Kira-kira kenapa? Soalnya satu pihaknya diuntungkan, satunya dirugikan. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Nyamuknya mengambil darah manusia, itu untung. Ya. Terus manusianya jadi gatel-gatel, itu dirugikan. Nah, good job, bener banget nih. Nyamuknya itu untung karena dia dapat darah. Darah kan makanannya nyamuk, sedangkan manusianya kan rugi. Bisa terjadi apa ya? Bisa DBD kalau dia si nyamuknya jenisnya itu nyamuk yang bisa nyebabin DBD. Terus si manusia ya juga bisa bener nih, bisa jadi gatel-gatel juga. Artinya kan yang untung cuma nyamuk, sedangkan manusianya rugi. Makanya disebutnya interaksinya parasitisme. Good job sayang ya. Next, kita coba nih, siapa lagi ya ini yang belum? Absen 18 hadir, Nak? Hadir, Bu. Absen 18 hadir. Nah, kira-kira nih, ini yang contoh interaksi mutualisme yang mana nih, sayang? Mutualisme. Iya. Tadi kita sempat membahas loh ini. Yang mana, Nak? Apa ya? Yang mutualisme. Kutu dan mamalia. Kita coba cek ya. Kenapa kutu sama mamalia, Nak? Kita cek dulu ya, apakah dia benar mutualisme atau enggak. Nah, ternyata salah nih sayang. Yang benar adalah kerbau dan burung jalak. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, si burung jalak dapat makanan berupa kutu atau parasit yang hingga di kerbau. Kerbaunya terbantu, jadi dia nggak gatel-gatel lagi. Nah, kalau sedangkan kutu dan mamalia, dia masuknya ke parasitisme. Karena apa? Kutu dia kan makan darah, Nak. Sama seperti nyamuk, dia makan darah yang ada di mamalia. Akibatnya si kutu ini untung dapat sumber makanan, tapi si mamalianya rugi karena darahnya diserap oleh kutu. Nah, kalau gulma dan tumbuhan sekitar, gulma itu dia lebih ke parasitisme juga. Karena apa? Si gulma ini menyerap nutrisi di dalam tanah yang seharusnya untuk tumbuhan di sekitarnya, tapi dia diserap oleh gulma. Jadi tumbuhan ini nggak dapat nutrisi 100% karena harus berbagi sama gulma. Nah, kalau yang tali putri sama tumbuhan inang, dia masuknya komensalisme. Karena apa? Si tumbuhan inang ini juga biasa saja, tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan, karena si tali putri hanya menjadikan tumbuhan inang sebagai tempat tinggalnya saja, tidak menyerap nutrisinya, juga tidak merugikan apa-apa. Itu jadi masuknya komensalisme. Good job sayang ya, nggak apa-apa. Nanti kita belajar lagi ya. Nah, gulma itu apa?
gulma itu seperti ini. Contohnya kayak, nah itu pertanyaannya bagus ya sayang. Nanti kalau kalian mau tanya juga boleh. Gulma di tumbuhan, di sawah. Coba kita lihat gulma. Ini nih, contohnya ada gulma ini. Ini kan ada padi. Gambarnya kelihatan nggak nak? Coba ya, coba. Nah ini nih. Ini dia kan di sawah ada padi kan? Terus ini ada tumbuhan lain yang namanya gulma. Seharusnya di sawah ini hanya ada si padi aja, supaya nutrisi yang ada di tanah diserap oleh padi 100%. Tapi ada gulma, namanya Pistia stratiotes. Kayak kayu apu dia itu namanya ya. Dia menyerap nutrisi di tanah yang seharusnya untuk si padi. Jadinya si padi ini nanti pertumbuhannya akan terganggu kalau misal gulma ini nggak diambil, kalau misal gulmanya nggak dibersihkan. Jadi nanti kalau ini tetap gulmanya tetap ada di sawah, maka si padi itu tumbuhnya itu yang harusnya dia itu padinya besar-besar, terus tumbuhnya tinggi-tinggi, dia bisa jadi pendek, bahkan tidak bisa berbuah karena nutrisinya tidak tercukupi. Bisa dipahami sayang? Bu, terima kasih. Oke, pertanyaan bagus ya Keisha. Teman-teman anak-anak kalau mau bertanya juga boleh ya. Good job Keisha ya. Kalian harus berani bertanya. Jadi selain menjawab harus berani bertanya juga. Next, kita absen 20 sudah sayang? Masukkah absen 20? Absen 20 masuk nak. Oke, absen 20 nggak masuk ya. Absen 23 sayang. Absen 23 hadir? Hadir. Oke, Nabil udah ya tadi. Absen 23 udah, Nabil. Absen 25 hadir? 25 hadir? Coba nih absen 25 Ibu cek dulu ya. 25 tadi izin Bu, yang iya. Okvaldo. Absen 24 Nabiha. Nabiha, oke cantik. Yuk kita cek dulu nih, Nabiha harus jawab soal yang apa? Contoh kompetisi. Apa nih Nabiha? Contoh kompetisi. Singa dan hiena berebut makanan. Oke, kita cek ya sayang ya. Oke, good job ya Keisa ya. Haisa ya. Jadi si contoh kompetisi adalah singa dan hiena yang memperebutkan makanan. Nah, kalau kucing dan ayam di halaman, dia masuknya ke netralisme karena makanannya beda. Kucing makan yang lain, contohnya kayak ikan. Kalau yang ayam kan makannya cacing atau misal dikasih makanan nasi. Terus kalau seekor singa dan rusa, dia masuknya lebih ke predator. Predasi. Predatornya singa, yang mangsanya adalah rusa. Oke, good job ya, cantik ya. Kalau ini nih, ada 2 jawaban. Absen 30 sudah nak. Absen 30 hadir sayang. Hadir. Oke, elang makan ulang. Nah, yang jadi mangsa siapa, yang jadi elang siapa? Pilih 2 jawaban. Warna apa aja sayang? Ungu dan oranye. Ungu dan oranye, kita cek ya. Ungu dan oranye. Oke, good job, nice. Jadi si elang predator, si ular adalah mangsa. Oke, sekarang nih, ada yang belum ibu absen? Sudah jawab semua ya tadi ya? Siapa sayang, coba ibu cek ya.
Yang belum siapa nak? Oke Eka, ya maaf Eka ya ibu lupa. Oke Eka, dibantu jawab yuk sekarang ini. Jadi ada rusa sama zebra yang hidup di satu padang rumput. Nah, ketika hidup terpisah, populasi rusa dan zebra itu mengalami peningkatan jumlah jenis ketika mereka tidak ada di satu tempat yang sama. Namun, ketika hidup bersama, si rusa sama zebra ini terjadi apa ya? Zebra itu lebih cepat meningkat, sedangkan rusanya mengalami penurunan populasi. Rusa itu ditekan pertumbuhannya ketika hidup bersama dengan zebra. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hubungan yang tepat antara zebra dan juga rusa adalah kira-kira apa nak? Aku 456. Iya. Jam berapa? Takut harusnya 10. Enggak loh, Dek. Hitungan dari 9.15. Hitungan dari 9.15 toh. Oh iya deh. 9.15 ya. Gimana Haikal? Siapa namanya Eka? Predasi, Bu. Yang mana? Predasi, oke. Ayo yang benar adalah kompetisi. Kompetisi memperebutkan tempat tinggal. Oke, sebentar ya. PMAD 3A ini individu. Ya individu dari video. Video link YouTube-nya. Dek. Enggak dong, kan istirahat itu cuma 20 menit, Dek. Harusnya jam 11 baru selesai. Coba cek. Nah, hitungnya 9.15 tambah 35 kan 9.50. Ya. 9.50 tambah 35 kan 10. Salah, 10 salah, 11.10 harusnya. 11.10 kan? Ya 11.10 berarti kurang 1 menit. Bener kan ya? Salah ngomong 11.10. Oke. Oke, tadi Nah, ini tadi udah Ibu cek ya pemahamannya. Ada yang belum Ibu tanya tadi? Sudah semua ya, Nak ya? Oke. Ibu kasih applause buat kalian yang sudah menjawab dengan benar. Tapi yang belum bisa menjawab dengan benar gak apa-apa ya. Gak apa-apa, jangan takut salah intinya. Nanti kan bisa diperbaiki lagi. Kalian bisa belajar lagi, dibaca lagi catatannya. Nanti dilihat-lihat juga video pembelajaran yang udah Ibu share, supaya nanti ketika ujian akhir semester bisa menjawab yang lebih tepat lagi. Jadi nggak apa-apa nih kalau misal jawabannya salah, nggak apa-apa ya Nak ya. Kan kita lagi sama-sama belajar nih. Hari ini kita pembelajarannya cukup sampai interaksi yang kompetisi, predasi, kemudian herbivori, terus mutualisme, komensalisme, sama parasitisme. Besok kita akan belajar soal persebaran flora dan fauna di Indonesia, sama membahas soal konservasi. Nah, hari ini tugasnya seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalian harus membuat poster. Formatnya pakai A4, boleh didesain menggunakan Canva atau digambar sendiri boleh ya Nak ya. Pengumpulannya bagaimana Ibu? Pengumpulannya nanti dikumpulkan di Google Drive saja ya. Bisa dipahami, nanti Google Drive-nya akan Ibu share. Dikerjakan secara individu. Isi posternya apa saja Ibu? Isi posternya dia ada kompetisi, dicatat ya. Posternya ada kompetisi. Si poster kompetisi, kemudian ada predasi, ada herbivori,
kemudian ada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah itu, boleh kalian hias apapun itu, nanti di poster dikasih namanya ya, nama sama nomor absen. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas dan juga materi yang kita pelajari hari ini, Nak? Tidak. Habis ini pelajarinya siapa? Pak Amin. Pak Amin ya. Nah nanti setelah pulang sekolah kalian mengerjakan post-test. Boleh dikerjakan maksimal sampai besok ya. Nanti Ibu share Google Formnya. Post-testnya itu soalnya sama kayak yang awal banget. Yang awal sebelum kita bikin maket, ingat gak kalian pernah ngerjain soal? Pernah. Nah itu nanti kalian ngerjain soal itu ulang ya. Tapi dikerjakannya sungguh-sungguh, karena ini nanti nilainya ibu masukkan. Oke? Dikerjakan secara individu dan sungguh-sungguh, karena nilainya nanti bakal masuk. Bisa dipahami Nak ya? Maksimal pengerjaan enaknya hari ini apa besok nih? Besok. Oke, besok ya, besok jam 5 sore ya, maksimal besok jam 5 sore. Oke? Habis ini jangan lupa buat komentar ya. Berarti deadline yang hari ini kalian maksimal sampai jam 3 harus sudah memberi komentar di masing-masing video ya. Oke, bisa dipahami Nak? Bisa Bu. Nah sekarang coba boleh nih on cam dulu, kita ambil dokumentasi ya. Yang belum on cam langsung on cam dulu. Nih sambil Bu cek nih, beneran masih mendengarkan atau ada yang sudah tidur? Come on. Nah, Anissa nih tidur tak Anissa? Tidur tak Anissa tadi nih? Ayo tunjukkanlah ketampanan dan kecantikan kalian semua. Yuk on cam anak-anak. Almira, Haikal, Aulia, Keisa, boleh on cam dulu Nak. Oke, Ibu ini dulu ya. Screenshot dulu ya. Bentar. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Lagi. Pose lagi. 1, 2. 1, 2, 3. Oke, good job. Thank you. Terima kasih ya Ibu, akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa segera kasih komentar. Nanti Ibu share Google Form buat dikerjakan maksimal besok. Dan juga akhir minggu ini harus kumpulin poster ya. Tidak ada toleransi kalau misal terlambat. Oke, anak-anakku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayah.